Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Anies Baswedan mengatakan bahwa lawannya memiliki sumber daya besar, namun ia akan memilih sikap tidak gentar, bahkan tidak pernah gentar. Luar biasa. Sahabat sekalian, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengatakan yang akan dihadapi di masa depan adalah lawan besar yang memiliki sumber daya besar. Dulu kita kenal dengan istilah sembilan naga begitu ya, dan macam-macam pendukung, ada istilah oligarki dan seterusnya. Dan itu pula yang menjadi sebuah kesadaran seorang Anies Baswedan bahwa pencapresan dirinya berhadapan dengan kekuatan oligarki yang begitu besar dari sisi material. Anies mengatakan, kita tahu tantangan ke depan bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar, dan kita akan berhadapan juga dengan lawan yang memiliki sumber daya yang amat besar, kata Anies Baswedan dalam sambutan secara virtual pada acara launching Gerakan Zikir Kemenangan dan Keselamatan Negeri di akun YouTube PKS TV Selasa 20 Juni 2023. Sahabat sekalian, Anies kemudian mengatakan, tapi kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita tunjukkan kekuatan semangat, kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang kita janjikan oleh Republik ini. Ucapnya lagi. Sahabat, kita bisa lihat mengapa Anies Baswedan merasa tidak perlu gentar dan tidak boleh gentar adalah adanya sebuah kekuatan immaterial, yaitu semangat. Kita tahu bahwa orang yang akan meraih kemenangan di masa yang akan datang dalam sejarah kehidupan manusia adalah siapa yang memiliki prioritas dan kehendak untuk mempersiapkan kemenangan itu sendiri. Dalam sejarah global, kita tahu bahwa negara-negara yang memiliki pemimpin hebat bukan berasal dari orang-orang yang secara material baik semata, tetapi sebagian besar juga lahir dari kelompok-kelompok yang dipandang sebelah mata dari sisi material. Misalnya kalau film Ertugrul itu, kita bisa lihat bagaimana kawanan penggembala Gambing pada akhirnya mampu membangun imperium. Dan itu pula juga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia merupakan juga kawanan penggembala di salah satu desa waktu itu di Baghdad, dan pada akhirnya menjadi pemimpin hebat. Dengan kata yang lain, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan sebenarnya bersifat sangat substantif, karena pada akhirnya mereka yang meraih kemenangan adalah yang memiliki semangat tinggi. Mereka yang tidak dibatasi oleh kekurangan-kekurangan material, tetapi mereka yang meluar biasakan diri dengan semangat sehingga memiliki etos tinggi dalam bekerja, dalam berjuang, dan berkorban. Dan kita semua juga mengerti bahwa semangat adalah kekuatan batin yang diwarnai oleh gairah untuk berjuang mencapai tujuan yang bermanfaat. Semangat muncul karena adanya kesadaran dalam hidup yang bermakna. Dan kita tahu Anies Baswedan memang sejak kecil sangat bersemangat ya. Kalau dalam konteks pendidikan, ijazahnya Anies Baswedan itu asli, tidak palsu ya. Dan ini memberikan sebuah bukti bahwa memang Anies Baswedan adalah orang yang punya semangat. Kemudian kekuatan spiritual. Ya, kekuatan spiritual ini lebih tinggi lagi dari kekuatan semangat. Ini adalah sebuah kekuatan yang lahir dari mata hati yang dilatih secara terus-menerus, yang membuat seseorang itu memiliki komitmen pada tujuan dengan cara-cara yang benar. Kalau bahasa SBY, berada di dalam rel di sebuah kereta dengan tujuan yang jelas dan terjadwal, artinya terukur dan terhitung. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, bahwa
ada kelompok orang yang dia kecil tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Nah, dengan izin Allah inilah yang disebut dengan kekuatan spiritual, yaitu seseorang bekerja dengan niat ikhlas, dengan cara yang terbaik, dengan perjuangan yang maksimal, dengan pengorbanan yang juga optimal, dan pada akhirnya dia berserah diri kepada Allah, sampai kemudian Allah itulah yang menentukan kemenangan. Dan tidak ada kemenangan sejati kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara empiris sosiologis, Anies Baswedan mengatakan, kita yakin dengan niat baik, berjalan bersama dengan orang-orang baik, dengan tujuan baik, insya Allah melalui zikir ini kita akan ketuk bersama dengan lebih keras lagi pintu-pintu langit yang insya Allah akan membukakan jalan-jalan baru untuk kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Anies melanjutkan, insya Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan itu bagi kita semua, dan ikhtiar ini bukan satu orang, bukan tentang satu kelompok, bukan tentang satu bagian dari bangsa ini, tapi tentang nasib seluruh komponen bangsa, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sahabat kalian, kita lihat ya secara fakta-fakta yang ada di media, Anies Baswedan selalu tampil dengan diksi-diksi yang memberikan sebuah inspirasi, memberikan dan membangkitkan semangat orang untuk menjadi lebih baik dan lebih jauh dari sisi rekam jejak. Tidak ada ya katakanlah catatan merah yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Soal Formula E, bagaimana memberikan perlakuan kepada lansia, orang tidak mampu, pelajar yang kesulitan secara ekonomi, Anies Baswedan mampu memberikan layanan-layanan terbaik yang memang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah sejak dahulu. Namun baru Anies Baswedan dalam konteks Jakarta bisa memberikan ya pelayanan seperti itu, dan kita semua mengerti bahwa kemudian dengan kerja kerasnya Anies Baswedan mendapat ganjaran berbagai macam penghargaan internasional. Jadi kalau kemarin ada capres lain mendapatkan hat-trick penghargaan dan itu dari pemerintah pusat, adalah hal yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh capres tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan realitas pembangunan masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Jadi semakin terlihat bahwa upaya-upaya untuk membangun citra positif sudah diketahui oleh publik hanya merupakan upaya-upaya yang tidak substansial. Sahabat sekalian, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang dia mengerti bahwa dalam politik itu butuh modal, tetapi modal yang dimiliki tidak sebesar dari lawan-lawannya. Dan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan harus memiliki satu modal lebih besar dari sekedar material, yaitu semangat dan spiritual. Dan pemimpin-pemimpin yang mengerti spiritual semata yang bisa membawa satu perubahan substansial, perubahan radikal di dalam pembangunan bangsa dan negara. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti, apalagi tidak memiliki kekuatan spiritual, tidak memiliki semangat dan mampu menyemangati anak negeri, sudahlah pasti dia akan membawa pembangunan negara ini pada keresahan, kegelisahan, dan kerugian masyarakat. Dan kita lihat hari ini bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada menyisakan banyak kerugian, di sisi yang lain masyarakat kecil tidak bisa menikmati secara maksimal, dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa menghargai anak bangsa sendiri dan memandang orang-orang di luar negerinya sebagai orang-orang yang selalu capable, bisa menjamin satu kualitas, padahal tidaklah suatu negara itu akan bangkit dan punya kekuatan besar kecuali lahir dari semangat dan kekuatan bangsanya sendiri. Indonesia pun seperti itu. Kalau Indonesia ingin keluar dari katakanlah ya rutinitas yang membuat kita banyak berdebat daripada berkarya, maka kita harus memiliki pemimpin yang memiliki
kekuatan bukan hanya material, tetapi juga semangat dan spiritual. Dan tampaknya Anies Baswedan adalah sosok yang mengerti itu, karena tidak akan ada seorang mengatakan sesuatu sedangkan pikirannya belum sampai pada sesuatu itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.